hu aha hu anan nabi ya hananan nabi ya hanana nabi Muhammadin toha arfa rosaka wasfatu syabba hahuna analaha ya hananan nabi ya hananan nabi ya hananan nabi Muhammadin toha arfa rosaka wasfatu syabba hahuna analaha indama kana yaumul qiyamati ja'an nasul anbiya syafa'ah kulluhum lam yastati'u ja'u ilan nabi Muhammad analaha ya hananan nabi ya hananan nabi ya hananan nabi Muhammadin toha arfa rosaka wasfatu syabba yakiru sadidan ya Rabbi ummati ummati wala yazulu hatta yunada arfa rosaka wasfatu syabba analaha ya hananan nabi ya hananan nabi ya hananan nabi Muhammadin toha arfa rosaka wasfatu syabba hauna analaha ya Rabbi salli wa sallim wab'us maqamal mahmud ala sayyidina Muhammadinil musyaffa illadhi yusafi'una bihi wa ma'ahu kaifa kana yaqulu ana sahibu syafa'ah ana laha ya hananan nabi ya hananan nabi ya hananan nabi Muhammadin toha arfa rosaka wasfatu syabba hauna analaha wahai kasih Nabi wahai kasih Nabi wahai kasih Nabi Muhammad yang toha angkatlah kepalamu bersyafaatlah syafaatmu pasti diterima. Di sini akulah yang memberi syafaat, akulah yang memberi syafaat. Ya hananan nabi, ya hananan nabi, ya hananan nabi, Muhammadin toha arba' rasyaka wasfa'u syahbah
qiyamati ja'an nasul anbiya'a syafa'ah kulluhum lam yastati'u ja'u ilan nabi Muhammad ana laha saat hari kiamat datanglah semua manusia kepada para nabi, mereka minta syafaat, mereka tak mampu memberi syafaat, lalu datang kepada Nabi Muhammad, akulah yang memberi syafaat, akulah yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah Abu Asli kitabis Syekh Ibnu Atta'illah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah wa nafa'ana bihima fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam dan Syekh Ibnu Atta'illah Allah memberkahi diri kita masing-masing, Allah memberkahi kehidupan kita, tetangga-tetangga kita, keluarga-keluarga kita. Semoga Allah meluaskan rezeki dan nikmat kepada kita, rezeki dekat kepada Allah Azza wa Jalla, rezeki keluasan hidup dan kepuasan hidup dalam ridho kepada Allah Azza wa Jalla, dan diterimanya kita sebagai hamba-hamba Allah di dunia maupun di akhirat di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Sayyidnu Atta'illah, dalla biwujudi asarihi ala wujudi asma'ihi wa biwujudi asma'ihi ala subuti awsafihi wa bisubuti awsafihi ala wujudi jatihi. Dalla biwujudi asarihi, Allah menunjukkan biwujudi asarihi, dengan wujud bekasnya, bekas perbuatannya, ala wujudi asma'ihi, dalam wujud nama-namanya, wa biwujudi asma'ihi, sedangkan wujud nama-nama Allah itu atau asma Allah itu, ala subuti awsafihi, dengan adanya sifat-sifatnya, wa bisubuti awsafihi, Allah menetapkan sifat-sifatnya, ala wujudi jatihi, atas wujud daripada jatnya. It's muhalun ayyakulal wasfu binafsihi wa arbabal hizbu yaksipu lahum an kamali jatihi. Ketika ia mustahil dapat dikatakan ayyakulal wasfu binafsi, seperti perkataan al wasfu binafsi, maka sifat itu adalah pada dirinya fa'arbabal hizbu, lalu Allah menggiring al hizbu yaksipu lahum, terbuka bagi mereka an kamali jatihi, atas keindahan zat Allah Azza wa Jalla. Kayak apa maksudnya itulah. Faqala li syarhi, dalam syarah Syekh Syarqawi, faqala dalla biwujudi asarihi ay mukawwanatuhu wa masnu'atuhul al-mutqanatul hikmah, ialah yang dimaksud dengan menunjukkan wujud bekasnya itu adalah ay mukawwinatuhu atau mukawwinatihi, yaitu alam semesta ini. Jadi alam semesta ini bekas daripada perbuatan Allah Azza wa Jalla. Artinya
Alam semesta ini tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan, itu maksudnya. Jadi ketika kita melihat alam semesta ini, kita sebenarnya sudah melihat hasil daripada perbuatan Allah aja wajalla. Ya lah, kayak kita hari-hari juga, itu rumah itu dibangun siapa? Dibangun oleh tukang, ya kan? Yalah, siapa tukangnya? Nama tukangan Nanang misalnya. Oh, ini kerjaan Nanang lah. Nah, hasilnya ya lah alam semesta ini, termasuk diri kita ini, ya kan? Termasuk tubuh kita, diri kita, keadaan ini. Tapi johirnya terlihat kita, ya lah. Hidup ini ciptaan Allah juga, ya kan? Hidup ini ciptaan Allah. Beda Allah dengan kita menciptakan, kalau kita perlu contoh, yalah. Dan banyak hal kita tidak bisa melakukan. Mungkin sebuah sapu tangan seperti ini terbentuk karena proses yang lama kita buat, ya lah, terlalu terbentuk ini. Nah, Tuhan tidak perlu contoh, ya lah. Dan Tuhan tidak mesti harus sama, ada yang sama, ada yang tidak. Nah, itu sifatnya. Cuman perbuatan itu dalam ilmu wilayah uluhiyah satu kali saja, sekali aja perbuatan Tuhan tuh. Itu hebatnya. Satu kali aja menciptakan itu, tidak. Misalnya gunung, berapa jumlahnya di alam nih? Berapa kali mau bikin gunung? Kalau sifat manusia kan begitu ya lah. Kalau Allah tidak. Allah tidak menciptakan jenis itu. Setiap jenis diciptakan Tuhan tidak, satu kali saja. Begitu Allah menciptakan alam semesta ini, otomatis sudah semua ini tercipta. Yang sekarang ada, bahkan yang sekarang tidak ada tapi akan datang ada, itu sudah dilakukan oleh Allah. Jadi tidak seperti kita menunggu dulu. Kalau kita memperbuat sesuatu, beli bensin, kita kapan beli bensin? Ketika minyak kita habis atau mau habis, ya lah. Nah, kayak itu kita kan makan kita ketika kita lapar. Kalau sudah kenyang biar banyak nasi apa dan sebagainya. Kada apa-apa, paling kita berkata apa? Kok bawa bulik jelas sudah jar. Iyalah. Nah itu bedanya lah. Nah, ini itikat, ini cara memahami Allah. Sebenarnya pembalikan terjadi. Yang paling berbahaya itu bila orang tidak menuntut ilmu agama dalam hal ilmu ketuhanan, mengenal Allah, bisa memfitnah Allah jadinya. Apa? Seolah-olah Allah menciptakan itu seperti manusia menciptakan perbuah-perbuah. Iyalah. Begitu hinanya Allah kalau begitu, iyalah. Itu namanya manusia, ya gitu kan. Nah, Allah Maha, itulah artinya Allah itu bukan bersamaan dengan perbuatannya itu, maka perbuatannya itu adalah qadim. Yalah, Allah, diri Allah, sifat Allah itu qadim, maka hasil daripada sifat itu menghasilkan satu perbuatan yang dinamakan dengan qadim. Mungkin ada pakai gambar nih, mungkin tak tahu. Ada gambar lah. Ini sudah pernah kita singgung setahun yang lewat kalau nggak salah dalam kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Ijuddin, ya. Pulpennya adalah di sini, nah, di belakang. Nah, Allah Jatlah Jatullah. Nah, Jatullah ini ada sifat. Di bawah sifat ada asma. Di bawah asma ada
Af'al. Af'al. Af'alun itu nah. Bahasa ini. Hah? Boleh kan ini? Oh. Tekan Malah ada af'al. Asma ini nama. Af'al itu perbuatan. Nah, tulisannya. Lawas ke sekolah aja. Nah, nama. Perbuatan. Ini sifat. Nah, ini pelajaran tauhid, tapi tauhid tidak bisa menjelaskan ini. Tauhid sekedar mengetahui. Ilmu tauhid hanya sekedar mengetahui Allah itu punya sifat. Iyalah. Nah, asma tidak diajarkan dalam ilmu tauhid. Af'al tidak diajarkan sedikit ya. Nah, sekedar mengetahui Allah itu memiliki sifat 20. Padahal sifat Allah itu lebih dari 20. Nah, kalau ilmu tauhid mengajarkan hanya sifat 20. Lawan dan lawan sifat. Nah, tapi kalau orang sudah mengetahui sifat tuh, lawan tuh pasti mengerti dia. Misalnya wujud, Allah wujud, tidak mungkin gairu wujud, tidak mungkin. Kalau sudah meyakini sifat Allah itu wujud, tidak mungkin tidak ada, itu otomatis dah. Nah, itu af'al. Sebelum af'al ini ada namanya asarihi. Nah, yang kita bicarakan di sini asarihi. Ciptaannya atau bekas ciptaannya. Adanya mun bekas anu kasar banalah, adanya ciptanya ada, ciptanya yalah. Nasari itu. Lalu di sini katakan dalla bi wujudi asarihi ala wujudi asma'ihi. Wa bi wujudi asma'ihi ala subuti awsafihi. Dalam wujud itu satu memang menunjukkan adanya perbuatan Allah aja wajalla. Nah, af'alnya. Ya kelak. Ini juga menunjukkan asmanya. Ya kelak, asma itu apa namanya? Nama itu kalau bingung pian gelar. Iyalah. Gelar, ya kelak. Nah. Kalau hasil perbuatannya ada, iyalah. Af'alnya kelihatan lah. Bakasnya aja ada. Iyalah, perbuatannya tidak kelihatan. Asma pang adalah. Asma itu adalah kededa sebenarnya. Asma itu tidak ada. Wis bingung tidak ada. Coba. Nama itu bukan zat, bukan hasil ciptaan, bukan nama benar, gelar benar, iyalah. Nah, kayak ini. Hari-hari orang membikin supaya orang itu supaya bisa menyeberangi sungai. Tiap hari bisa menyeberangi sungai. Lah si A membikin juga, aku bikin yang itu juga. Lama-kelamaan lalu pikir apa kita namain inilah aja. Iyalah. Kita namain aja namanya jukung. Ya lah. Jukungnya ada itu nah, tapi nama jukungnya itu si jukungnya itu penamaan yang kita rakitkan kepada benda itu ialah. Sebenarnya nama itu kan tidak ada. Nang aslinya tuh ya nang jukungnya itu tuh. Buktinya apa? Di tempat lain dikatakan orang bukan jukung, di tempat lain dinamai orang sampan. Ya kelak sampan. Di tempat yang lain dikatakan lagi perahu. Di lain apalagi namanya rakitan dia. Macam-macam ya. Nah, beda kelak. Nah, kita kembali pakai rumus ini aja dulu. Nah, sudah itu rumus ulun berbicara. Maka asarnya ini, nih asar, nih ala wujudi asma membuktikan ada namanya orang yang mengerjakan. Siapa namanya? Namanya adalah Kholik, iyalah. Siapa namanya aja? Namanya si Kholik artinya maha pencipta. Iyalah. Namanya Kholik. Atau
atau Al-Kain. Wah, kadu sakit situ Al-Khaliq atau Al-Kain, yang menciptakan alam. Nama yang diciptakan nih, adanya ciptaan nih, asarnya ini namanya makhluk. Ya lah, namanya makhluk. Maka wujudu asma'ihi, maka menunjukkanlah ada ciptaan itu ada nama-namanya. Bintang, makhluk. Apalagi? Manusia, makhluk. Rumah, makhluk. Apalagi? Semunyaan hewan, semunyaan manusia, semunyaan jin. Jin buta kan, jin bisa melihat kah? Jin adalah non buta. Jin adalah non buta. Ayo. Kada pernah melihat jin non guru ajar, jadi kada tahu. Jadi apa itu artinya? Itu menunjukkan makhluk. Ketika makhluk itu ada yang memperbuat. Siapa yang memperbuat penciptaan itu? Asmanya namanya adalah Khaliq atau Kain. Nah, pakai sudah terbaca tafsir itulah. Sudah. Wa masnu'atuhu, dan ada yang diperbuatnya, yang dibuatnya itu ada, gitu kan? Al-mutqanah, al-muhakkamah. Al-muhakkamah ya. Al-muhakkamah. Yaitu ciptaan itu secara kebiasaan sudah dapat dipahami sempurna dia. Ya lah. Ala wujudi asma'ihi, menunjukkan kepada wujud nama-namanya, yaitu diantara namanya adalah Al-Khaliq. Izla yasduru zalika illa min qadirin muridin alimin. Semua itu disandarkan atau menyandarkan wa yasduru zalika, izla yasduru zalika illa min qadirin muridin alimin. Dia bersandar kepada nama Allah Al-Khaliq, pencipta. Tapi ada lagi yang lebih tepat. Bila itu dipecah, nama Al-Khaliq itu, nama pencipta itu, di situ ada gambaran sifat pemahaman, namanya adalah Qadirun, yaitu yang maha qadir, yang maha kuasa. Ya kalau maha kuasa kada? Oh, sangat maha kuasa. Siapa? Kita semeter aja tanah berabut. Iyalah gara-gara tanah semeter berbeda. Iyalah bertetangga berabut. Tuhan bana menciptakan alam semesta ini. Diapai kah? Adalah Tuhan ribut. Masya Allah. Allahu qadir. Allah maha kuasa. Wa muridun min qadirin muridin. Allah berkehendak. Wa alimin, lagi maha mengetahui. Tidak mungkin tidak mengetahui. Membuat sesuatu tidak mungkin tidak tahu. Tidak mungkin bukan tidak berkehendak, pasti berkehendak. Itu namanya itu. Nama itu nanti nama ini, asma ini selalu, atau gelar ini qadirun, Tuhan yang qadirun, ya Kak, Tuhan yang muridun, Tuhan yang alimun. Nama itu nama gelar. Itu pasti menunjukkan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, ya kah? Menunjukkan sifat mana terus? Wa biwujudi asma'ihi ala subuti awsafihi. Nah ini, karena sesungguhnya wujud nama-nama itu ala subuti awsafihi. Allah ingin mengisahkan, memberikan pemahaman tentang sifat-sifat diri Allah Azza wa Jalla. Ya, nah kita belajar sifat 20 tuh. Nah, gara-gara ada nama inilah ada sifat. Jadi kalau nama-nama itu 99 nama yang pian tahu, nama-nama Allah itu sifat-sifat Allah, menunjukkan sifat-sifat Allah. Lebih daripada 20 sifat. Cuma ulama tidak membuat rumus lagi lah. Nah, ada Syekh Abdul Qadir Jalani, kalau saya Abdul Qadir Jalani dengan zikir-zikirnya membikinkan. Dalam kitab beliau di sisi lain yang namanya Al-Asma, ya, nama kitabnya. Minal qudrati wal iradati wal ilmi. Itu menunjukkan sifat-sifat Tuhan, yaitu qadir itu minal qudrah,
sifat Tuhan yang maha kuasa. Wal irada, berkehendak. Wal ilmu, dan ilmu. Masya Allah. Iyalah. Nah, sebenarnya ketika nama itu menunjukkan sifat. Dipecah lagi jar saya. Wa bisubuti awsafihi ala wujudi jati. Sebenarnya sifat itu menunjukkan tentang zat Allah aja wa jalla. Zat Allah ini, sifat itu adalah, tidak ada sifat itu. Sebenarnya sifat itu tidak ada. Hah? Sifat itu tidak ada. Yang ada itu sebenarnya siapa? Yang ada itu sebenarnya zat, tidak ada sifat. Tapi tidak bisa dikatakan sifat itu zat. Ya kan? Tidak bisa. Tapi setiap zat pasti ada sifat-sifatnya. Contoh, ulun menyebut sebuah nama, air. Ulun sebut namanya air, banyu. Nah, bahasa Banjar, banyu atau air. Air itu punya nama enggak? Ada namanya, apa namanya? Air. Ya lah. Air itu punya nama, namanya adalah air. Dia memiliki sifat enggak? Sifat di mana? Sifatnya di situ juga. Sifatnya apa air itu? Cair. Ya lah, salah satu, tapi itu salah satu aja. Salah satu sifat air itu adalah cair. Sifat yang kedua, air selalu menuju tempat yang lebih rendah. Iyalah. Nah, hanya menuju ke tempat yang lebih rendah. Sudah isak kah? Belum. Iyalah. Maka sifat itu sebenarnya bisa dikatakan hanya penamaan saja, hanya pelepelan saja. Air itu cair. Yalah, air itu pada itu selalu mengikuti rendah. Jadi menggambarkan sebuah keadaan air itu. Zat airnya sendiri apa sebenarnya? Sebenarnya air itu adalah sebuah zat. Yalah. Maka dapat disimpulkan. Nah, langsung aja simpulkan lah. Perbuatan, ya lah. Perbuatan itu dapat terlihat. Sebenarnya bisa diklasifikasikan pada makna asma, ya lah, pada nama-nama. Namun nama-nama itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri dia. Dia berdiri, dia harus ditopang oleh sifat-sifat. Sedangkan sifat-sifat itu sebenarnya hanya penamaan saja. Iyalah, untuk lebih memahami. Sebenarnya semuanya bersandar pada zat Allah aja. Jadi yang sebenarnya ada itu adalah zat Allah, zat wajibal wujud namanya. Nah, fayastadluna biha ala asma'i bil asma'i ala sifat wa bi sifati ala wujudi jadi wa humul ladzi yaquluna ma ra'aina say'an illa ra'aina Allah. Seperti itulah sehingga ketika sudah memahami tadi itu af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, ra'aina, ada orang-orang berkata, orang-orang ahli sufi, orang-orang ma'rifah, ma ra'aina say'an illa ra'aina Allah. Bila kami melihat segala sesuatu, maka pasti kami sudah melihat zat Allah aja wa jalla. Jadi bukan yang itu zat Allah lain, yang dilihat itu lain. Yalah, ternyata semua itu hanya tamsil saja. Yalah, yang kita lihat hakikatnya adalah zat Allah aja wa jalla. Nah, kayak Pak, pahamnya lah. Nah, ini nang banyak orang sesat tuh. Nang apa yang kita lihatnya Allah Ta'ala jarnah ya am. Ya lah, padahal kalam orang-orang sufi, kalam-kalam orang alim ma'rifah, yang dimaksud itu maknanya yang kita pelajari tadi. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna rahmatullahi ala Nabi Muhammad fa'ahbuhu bisolati wassalam, fa'ahbuhu bisolati wassalam. Inna rahmatullahi ala Nabi Muhammad
fa'abuhu bisolati wassalam, fa'abuhu bisolati wassalam. Rabbi sholli wa sallim ala sayyidir ruhama, salatan taj'aluni biha ahlar ruhama. Inna rahmatallahi ala Nabi Muhammad, fa'abuhu bisolati wassalam. Allah Allah, fa'abuhu bisolati wassalam. Ya Rasulullah istaghfarallah lana, kun lana bil mukhtarinal mahbubi minka warhama. Allah Allah, kun lana bil mukhtarinal mahbubi minka warhama. Allah Allah. Inna rahmatallahi ala Nabi Muhammad, bisolati Allah Allah, fa'abuhu bisolati wassalam. Allah Allah. Irhamu man fil ardi yarhamakumullah, la yurhaman la yarham wa la yughfar, la yurhaman la yarham wa la yughfar. Allah Allah. Inna rahmatallahi ala